Saudara-saudara sekalian, kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Ya, saya kira itu bedanya Pak Jokowi dengan Pak SBY yang menjadi rujukannya AHY ya. Kalau Pak Jokowi kan simpel berpikirnya, ya ada kebutuhan, direncanakan, dieksekusi. Kalau zaman Pak SBY kan direncanakan, dipikirkan, didiskusikan, dibicarakan, diskusikan, nggak jadi barang itu. Jadi itu memang berbeda ya. Jadi antara yang kerja cepat, konkret, dengan yang lebih banyak rapat gitu. Ya, sekarang ini memang kecepatan itu sangat diperlukan. Karena perubahan dunia, perubahan global juga berjalan begitu sangat cepatnya. Coba kita lihat, begitu sangat cepatnya perubahan global sekarang ini. Dari internet ke mobile internet, ke artificial intelligence, ada perubahan mobil yang sangat cepat dari Tesla ke SpaceX, ke Hyperloop, semuanya berjalan cepat. Sekali lagi, karena yang namanya perubahan sudah tidak bisa kita hindari lagi. Terus terjadi setiap menit, terus terjadi setiap jam, terus terjadi setiap hari, terus terjadi setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Cepat sekali. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban saat ini. Terus melakukan perubahan-perubahan, gerakan-gerakan perubahan untuk memajukan negara, untuk memajukan bangsa kita. Bang Deddy, ini banyak program Jokowi dibilang gerasa gerusu dan juga dibilang terlalu terburu-buru. Gimana PDIP menanggapinya? Ya, saya kira itu bedanya Pak Jokowi dengan Pak SBY yang menjadi rujukannya AHY ya. Kalau Pak Jokowi kan simpel berpikirnya, ya ada kebutuhan, direncanakan, dieksekusi. Kalau zaman Pak SBY kan direncanakan, dipikirkan, didiskusikan, dibicarakan, diskusikan, nggak jadi barang itu. Jadi itu memang berbeda ya. Jadi antara yang kerja cepat, konkret, dengan yang lebih banyak rapat gitu. Saya masih ingat pernah Pak SBY ngamuk-ngamuk di rapat karena ada kepala daerah yang terngantuk-ngantuk ketika rapat gitu. Jadi kalau Pak Jokowi sih enggak. Ya, jadi itu sangat berbeda. Kalau rujukannya Pak AHY adalah bapaknya, Presiden SBY, ya itu memang jauh bedanya gitu. Bayangkan Pak Jokowi setiap hari keliling Indonesia untuk mengecek seluruh progres daripada perkembangan proyek-proyek. Ya, sekarang ini memang kecepatan itu sangat diperlukan. Karena perubahan dunia, perubahan global juga berjalan begitu sangat cepatnya. Coba kita lihat, begitu sangat cepatnya perubahan global sekarang ini. Dari internet ke mobile internet, ke artificial intelligence, ada perubahan mobil yang sangat cepat dari Tesla ke SpaceX, ke Hyperloop, semuanya berjalan cepat. Sekali lagi, karena yang namanya perubahan sudah tidak bisa kita hindari lagi. Terus terjadi setiap menit, terus terjadi setiap jam, terus terjadi setiap hari, terus terjadi setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Cepat sekali. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban saat ini. Terus melakukan perubahan-perubahan, gerakan-gerakan perubahan untuk memajukan negara, untuk memajukan bangsa kita. Kita harus sadar, kita harus menyadari, bangsa ini adalah bangsa besar. Bangsa ini bangsa besar, sering kita lupakan ini. Berpuluh-puluh tahun kita lupa bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar. Kita memiliki 250 juta lebih penduduk, memiliki 17.000 pulau, memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa lokal, bahasa daerah. Bangsa mana yang memiliki
keragaman seperti bangsa Indonesia. Tidak ada. Ini negara besar. Kita memiliki potensi besar. Tapi kita harus juga menyadari bahwa kita sekarang ini sudah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga kita. Singapura kita ditinggal, Malaysia kita ditinggal, Vietnam kita juga sudah kalah. Kalau kita tidak cepat-cepat lari, cepat-cepat berubah, ingin perubahan baik pola pikir, etos kerja, produktivitas. Apa sih yang menyebabkan bangsa ini ditinggal tetangga-tetangga kita? Pertama, etos kerja. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, kedisiplinan nasional. Ini yang harus kita bangun kembali untuk membawa negara ini menjadi negara besar, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang maju dengan gerakan-gerakan perubahan, baik pola pikir, etos kerja, produktif, kedisiplinan. Ini yang saya ulang di mana-mana. Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita. Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kenapa? Untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi, bukan yang lain-lain. Kalau ditanyakan kepada saya, Presiden Jokowi, kenapa? Kalau mau bangun itu yang cepat sebetulnya, imbal baliknya itu di Jawa. Paling cepat itu. Secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa. Tapi saya katakan tidak. Kenapa dibangun Trans Papua? Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.